Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Luluul Jannah, NIM F1C421055, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan mengenai konsep pelajaran tentang hukum kekekalan energi, yang ini terdiri energi mekanik dan energi potensial. Energi mekanik sendiri adalah hukum energi yang memiliki arti tentang hukum tidak bisa dapat dirubah dan tidak bisa dapat dirubah. Jadi di sini saya akan menjalankan di aplikasi PHET tentang energi skate, di mana kelajuan saya centang, kisi-kisi, bagan batang, dan bagan. Di sini saya akan melakukan pada bidang yang berbentuk ketinggian pada 6 meter dengan membandingkan berapa energi potensial dan totalnya berapa. Di sini saya akan mengekspos terlebih dahulu bahwa energi potensial beserta energi kinetik sama dan hasil totalnya pun sama. Tetapi energi termalnya masih kosong. Jadi, di data hasil percobaan saya, bahwa hukum kekekalan energi atau mekanik biasanya terjadi pada Lumen learning atau energi total selalu konstan di dalam setiap prosesnya. Energi tersebut mungkin berubah bentuk atau berpindah dari satu sistem. Jadi, dalam praktikum ini, energi kinetik ini merupakan aktivitas yang diperlukan untuk merendah dalam kondisi diam. Energi kinetik di sini sendiri adalah anak yang bermain skateboard dan energi potensialnya adalah skateboard. Baik, pada pembagiannya, energi kinetik termasuk energi yang banyak dibutuhkan dalam tekanan energi listrik. Bunyi dari hukum kekekalan energi adalah EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Di mana EM itu adalah energi mekanik dan EP adalah energi potensial. Untuk penerapannya, saya akan menjelaskan tentang prinsip energi mekanik dan potensial yang dialami pada percobaan skateboard ini. Apabila masanya besar, maka energi kinetik dan potensialnya tetap sama dan lebih lambat arah skateboardnya. Apabila masanya saya ubah menjadi kecil, maka energi kinetik dan potensialnya juga pun kecil nilainya. Untuk pada bagian yang kedua, saya menaiki dengan bidang 6. Di sini saya menjumlahkan tentang bagaimana hasil dari energi kinetik. Pembahasannya yakni dengan menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H, di mana saya umpamakan masanya anak yang sedang bermain skateboard adalah 50, di mana hukum G ketetapannya adalah 10 meter per sekon dan ketinggiannya adalah 6. Jadi, M kali G kali H, masanya 50, gramnya atau gravitasinya 10, dan ketinggiannya 6, menghasilkan 3000 Joule. Usahanya menghasilkan 3000 Joule, energi potensialnya yang dihasilkan. Untuk percobaan keduanya, saya masih melakukan hal yang sama, di mana masanya ada yang 20. Saya coba pada ketinggian 6 menghasilkan 1200 Joule. Percobaan ketiga,
EP sama dengan M kali G kali H, 30 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 6 menghasilkan 1800 Joule. Pada percobaan 4, M kali G kali H menghasilkan 55 kali 10 kali 5 menghasilkan 2750. Kenapa ketinggiannya 5? Saya menggunakan pada bidang seperti ini, di mana ketinggiannya ada 5 meter dan saya umpamakan yakni 55, di mana energi kinetiknya rendah dan energi potensialnya tinggi. Kelajuannya berubah-berubah, tetapi pada kecepatan awalnya tidak ada dikarenakan awalnya kecepatannya adalah 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil yang saya dapatkan pada percobaan kali ini, di mana saya menyelesaikan juga untuk energi kinetiknya, di mana rumus energi kinetik adalah setengah kali M kali V kuadrat. Setengah kali M kali V kuadrat. V-nya adalah 0. Masanya, yang pertama, percobaan pertama ada 50. Setengah dikali 50 menghasilkan 25. Begitupun seterusnya. Dimana untuk untuk massa 20, yakni setengah kali 20, yakni 10. Baik, saya akan menjelaskan tentang hal lainnya. Kesimpulan, energi mekanik atau energi potensial sangat berpengaruh jika bidang yang diuji berbeda-beda. Dan hukum kekekalan energi pada percobaan menghasilkan hasil yang tepat serta jumlah total energi kinetik dan potensial selalu sama, sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi yang berbunyi, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah satu bentuk ke bentuk energi lain. Jadi, maksud saya, untuk hukum kekekalan energi bisa berubah, tetapi ada yang tidak bisa dirubah, dan hukum energi itu tidak dapat diciptakan dan atau dimusnahkan. Pada percobaan aplikasi pH ini, saya juga mencoba melakukan pada gaya jalur taman, di mana saya menaruh gesekannya tengah-tengah, pasangnya juga tengah-tengah. Saya akan mencoba seperti ini. Sorry, kita turunkan dulu. Kita lakukan. Gaya yang saya lakukan untuk menguji di sini, di mana ada berbagai faktor. Yang pertama, gaya tanpa gesek. Gaya tanpa gesek ini percobaannya dilakukan di jalur taman. Dan ini tanpa gesek. Apa yang terjadi? Dia akan tidak bisa melintasi daerah ini. Kita coba. Dia akan jatuh begitu saja. Tetapi jika dengan gesekan, dia akan ikut jalur yang ditentukan. Adapun gaya gesekan lainnya, saya melakukan seperti ini. Saya melakukan ini. Melakukan gaya ini. Dan gaya selanjutnya,
itu gaya di papan lengkung tadi sudah, dan hasilnya begini. Untuk percobaan di medan rantai atau gaya ini didapatkan hasil sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum.